Sehingga dengan Pak Ganjar yang tampil perform dan kasus capres temperamen itu mestinya itu akan menjadi satu berkah tersendiri untuk kita untuk supaya Pilpres 2024 itu hanya cukup satu putaran saja. Selamat malam semuanya. Kemarin ketika saya melihat Pak Ganjar tampil di Mata Najwa dan tampil di kampus UI, terus terang saya melihat ada aura yang sangat positif sekali dari diri Pak Ganjar. Ada aura kemenangan yang dulu pernah saya lihat di diri Pak Jokowi, hari ini itu ada di diri Pak Ganjar Pranowo. Karena kalau kita perhatikan, kalau kita simak dengan seksama pernyataan-pernyataan Pak Ganjar, jawaban-jawaban yang diberikan atas pertanyaan-pertanyaan, seprovokatif apapun pertanyaan itu disampaikan oleh adik-adik mahasiswa kita, jawaban Pak Ganjar itu selalu pas gitu ya. Itu selalu bisa menjawab dan kayak menghujam sekali dari pertanyaan-pertanyaan seprovokatif apapun gitu. Jawaban Pak Ganjar itu sebenarnya nggak kalah provokatif gitu ya. Tapi disampaikan dengan sangat-sangat luar biasa sehingga nggak ada orang yang bisa mempertentangkan itu. Karena jawaban-jawaban Pak Ganjar adalah jawaban dari sejarah yang sudah beliau lakukan selama 10 tahun terakhir. Selama berpuluh tahun bahkan ketika beliau masih menjadi anggota DPR RI. Sehingga kalau kita melihat dari diri Pak Ganjar, jawaban-jawaban yang diberikan gitu ya, itu memunculkan kebanggaan, itu memunculkan keharuan gitu. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar ketika dia berhasil untuk membuat SMKN gratis dan kemudian bisa mengentaskan kemiskinan dengan cara anak-anak SMKN itu ketika lulus bisa menjadi tulang punggung keluarga, itu terus terang bagi saya itu sangat-sangat mengharukan. Dan perasaan-perasaan semacam itu dulu ada di diri Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi kalau bicara gitu ya, itu selalu membanggakan, mengharukan dan kemudian membuat kita para pemilihnya itu jadi ikut bangga gitu. Jadi ikut semangat sekali mendukung gitu. Berbeda dengan kalau kita dukung capres sebelah misalkan gitu ya. Itu nggak ada kebanggaan sama sekali. Apa coba yang mau dibanggakan? Udah kalah berkali-kali. Tapi kalau dengan Pak Ganjar itu sangat-sangat mengharukan, sangat-sangat membanggakan, sehingga dari sini saya pikir perjuangan kita ke depan itu akan sangat-sangat luar biasa untuk memenangkan Pak Ganjar. Karena sudah sama auranya dari si aura sama seperti Pak Jokowi tahun 2014 lalu. Itu sangat luar biasa sekali karena memunculkan kebanggaan dari diri para pendukung dan orang-orang yang bertemu dengan Pak Ganjar. Di sisi lain gitu ya, ketika Pak Ganjar perform sekali dan kemudian bisa menunjukkan kualitasnya, sejarah-sejarah yang sudah beliau lakukan dengan memperjuangkan anggota DPR 30% dari perempuan dan sebagainya. Itu kan membuat kita tuh jadi bangga gitu. Terutama orang-orang perempuan pasti kan merasa bahwa mereka itu diperjuangkan. Itu ibarat orang pacaran gitu ya, atau ibarat orang PDKT. Si laki ini udah melakukan banyak hal gitu. Sudah memberikan bukti-bukti nyata. Sudah jelas ada hasilnya gitu. Itu pasti akan membuat si wanita jadi meleleh. Nah, di sisi lain ketika Pak Ganjar perform luar biasa, kemudian menunjukkan kualitas dan aura kemenangannya di Mata Najwa dan di kampus UI. Di sisi lain, saya melihat kasus penamparan yang kemudian bergulir hari ini, sampai hari ini gitu ya. Saya melihat ini menjadi satu macam berkah bagi kita semua gitu. Karena entah kenapa ini kemudian terjadi seperti sangat-sangat kebetulan sekali gitu. Karena kasus penamparan yang terjadi dari capres terkait kemudian kepada salah satu wakil menteri di kabinet Pak Jokowi gitu ya. Ini kan menjadi satu fakta sejarah yang susah untuk dibantah gitu. Karena yang hadir di acara rapat itu, yang ada di sekitar ruangan rapat itu kan ya banyak orang gitu. Saksinya itu ada banyak gitu. Sehingga ya itu akan menjadi satu fakta sejarah yang kalaupun mau ditutup-tutupi hari ini gitu ya, pasti akan tercium juga pada akhirnya. Sehingga saya pikir dengan dua faktor ini, dengan Pak Ganjar yang menunjukkan aura positif, aura kemenangan, bisa memberikan jawaban-jawaban solutif gitu ya, bisa memberikan jawaban-jawaban yang sangat menyenangkan untuk setiap pertanyaan yang disampaikan gitu ya, bisa benar-benar menjawab gitu, nggak muter-muter ke sana kemari, dan jawabannya tuh selalu nyambung dengan apa yang ditanyakan, nggak kayak capres-capres lain gitu.
yang pokoknya makan gratis. Pokoknya hasil sumber daya kita nggak boleh keluar ya, itu kan sudah dilakukan sama Pak Jokowi gitu kan. Jadi di luar soal dua faktor ini, di mana Pak Ganjar sangat bisa meyakinkan dan kemudian auranya itu adalah aura kemenangan. Di sisi lain ada kasus penamparan gitu ya. Dan saya dengar-dengar gitu ya, kemarin saya juga dengar-dengar dari temen gitu ya, bahwa ya katanya yang menjadi menteri kabinet Pak Jokowi hari ini dan wakil menteri itu sebenarnya sudah tahu semua. Ini sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Dan ya semua orang sudah tahu bahwa ada kasus ini gitu ya. Makanya kemudian kalau kita perhatikan dari beberapa hari kemarin itu kan nggak ada satupun wakil menteri yang bicara. Ya karena ketika saya nyebut wamen misalkan, saya pikir akan ada 1-2 lah wakil menteri yang akan muncul ke media dan menjelaskan, wah itu nggak ada, wah itu bukan saya dan sebagainya. Minimal itu bukan saya misalkan gitu ya. Tapi sampai sekarang nggak ada satupun wakil menteri yang berani bicara gitu. Coba kalian perhatikan gitu. Bahkan wakil menteri pertanian sekalipun yang sebenarnya dia tidak dipukul gitu ya, tapi dia nggak mau tuh atau nggak bisa dia muncul di media. Makanya kemudian yang diutus adalah sekjen kementerian. Nggak berani gitu. Dengan situasi yang seperti ini itu kan menunjukkan bahwa memang ada sesuatu di sana. Dan kalau para menteri ini sudah tahu, wakil menteri sudah tahu gitu ya, maka saya sangat yakin kelompok aparat kita termasuk intelijennya itu juga sama-sama sudah tahu ada kasus ini. Sehingga kalau mereka semua ini sudah tahu, kelompok elit kita sudah tahu gitu ya, bahwa sang capres yang temperamen, yang suka gebrak-gebrak meja, yang suka lempar-lempar HP atau suka marah-marah itu sebenarnya tidak berubah. Itu akan membuat mereka yang selama ini tertipu dengan kemasan dan segala pencitraan itu akan berpikir ulang untuk mendukung capres si temperamen itu gitu. Ya karena saya lihat ada juga katanya kan orang-orang di elit kita itu mau mendukung capres temperamen gitu kan. Tapi kalau mereka sekarang tahu bahwa dia tidak berubah gitu, bahwa segala pencitraannya itu hanya untuk menutupi yang sebenarnya gitu ya, itu kan akan membuat para elit kita, minimal menteri, wakil menteri, para aparat kita, intelijen kita itu kan jadi mikir-mikir gitu. Ya kalau misalkan kita punya pimpinan yang temperamen, itu kan cuma soal waktu saja giliran kita ditempeleng. Ya misalkan capresnya jadi pemimpin misalkan gitu ya, naudzubillahi min dzalik misalkan. Lalu kemudian kalian jadi menteri. Ya kalian tinggal tunggu waktu aja itu tempeleng. Jadi kalau sudah antara menteri dan aparat kita sudah tahu atas kasus ini gitu ya, itu terus terang menjadi satu berkah tersendiri karena dua faktor yang sangat luar biasa ini bisa berjalan beriringan. Di satu sisi orang-orang yang mungkin sebelumnya berubah pikiran dan mendukung capres temperamen gitu ya, sekarang mereka juga mungkin sudah merenungkan lagi, apa iya ya? Masa iya kita mau menyerahkan Indonesia kepada orang yang seperti itu gitu. Sehingga dengan Pak Ganjar yang tampil perform dan kasus capres temperamen itu mestinya itu akan menjadi satu berkah tersendiri untuk kita untuk supaya Pilpres 2024 itu hanya cukup satu putaran saja gitu. Berapapun calonnya hanya cukup satu putaran saja. Karena ya kalau misalkan menteri kita sudah was-was, wakil menteri sudah was-was gitu, aparat-aparat kita juga sudah mulai tahu gitu kan, pasti mereka kan ya minimal nggak akan mendukung si capres temperamen lagi yang sebelumnya mereka dukung gitu. Dan aparat kita misalkan aparat dan pihak intelijen yang meskipun mereka tidak boleh berpihak gitu ya, tapi saya sangat yakin dalam hati kecil mereka itu pasti jadi bertanya-tanya gitu, masa iya sih kita punya pemimpin yang kayak gini gitu ya. Karena kalau itu yang terjadi gitu ya, ini kan akan merugikan banyak orang, banyak pihak. Bisa jadi yang dirugikan adalah para aparat dan intelijen itu. Bisa jadi gitu. Mungkin secara tidak langsung mereka nggak ditampar misalkan gitu ya. Tapi keluarga mereka, mana tahu gitu. Anak-anak mereka di masa depan, mana tahu gitu. Sehingga ya dari sini saya sangat yakin bahwa dengan munculnya kasus ini akan menjadi satu berkah untuk kita semua bahwa Pilpres 2024 hanya cukup satu putaran saja. Karena ketika semua orang menyadari, ketika semua orang dibuat
memahami kondisi terakhir seperti apa, maka rasanya memang tidak ada pilihan lain selain Pak Ganjar gitu. Sehingga segala kekuatan itu akan terfokus kepada Pak Ganjar, dan itu akan membuat Pilpres 2024 sekali lagi akan cukup satu putaran saja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.